Halo semua. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Oke guys, jadi kalau di internet, di YouTube, warga YouTube itu cukup heboh karena ada salah satu senior YouTube yang announce bahwa mereka akan berhenti untuk menjadi kreator di 2021. Dan mereka kasih setahun untuk mereka berkarya. Kalian tau lah namanya Skin Indonesia, buat apa tutupin ya. Mereka pada udah tahu. Dan ini ada satu hal yang menurut gua, buat gua pribadi dan GTID cukup bisa dibahas guys. Karena dia mention sesuatu yang kita lakukan. Apa? Mereka mention tentang giveaway. Ya, tentang giveaway. Nah, gua nggak ada kredibel untuk ngejudge mereka. Gue rasa siapa gue gitu ya, gue juga nggak ngikutin mereka sebagaimananya. Cuma pada saat mereka bikin video dan mereka datang ke studio Deddy Corbuzier ya, waktu kemarin yang gue nonton, dan gue nonton percakapan itu sampai habis. Dan gue juga nonton beberapa YouTuber lain, misalkan kayak Kevin Chandrawan gitu ya, dia juga komentar akan hal ini. Dia juga terus habis itu Panji Pragiwaksono ya, kalau nggak salah nama sebutan bener ya kayak gitu. Gue gak kenal mereka, tapi gue jujur aja gue suka karya-karya mereka, gue suka nontonin sebagai referensi juga apa yang gue harus lakukan ya di YouTube ya, untuk Indonesia terutama. Tapi kalau luar negeri gue juga jujur nontonnya kebanyakan yang berbau teknologi, misalkan kayak Linus Tech Tip, MKBase dan lain hal ya, itu nggak relevan. Intinya tentang giveaway ini cukup gue bisa apa ya, seakan-akan gue ngerasa, seakan-akan ya ini yang gue rasakan, Skin Indonesia itu seakan-akan ini yang gue rasakan ya guys ya, seakan-akan dia menyalahkan sistem. Intinya pokoknya kayak yang gue denger dari mereka ngomong, pokoknya mereka nggak suka dengan sistem algoritma YouTube sekarang, dan mereka mau quit. Kalau yang gue lihat dari Joe-nya ngomong itu dari di podcastnya Deddy Corbuzier, dia pokoknya nggak suka lah sama sistemnya sekarang. Sedangkan Andovi-nya lebih ke arah punya personal decision untuk mutusin dia mau stop aja di situ. Oke. Mungkin gue cerita kenapa GTID mau ngelakuin giveaway. Ya by the way, gue gak mau nutupin, dan mungkin kalian udah terbersit juga di pikiran kalian. Ya jujur aja kita ngelakuin giveaway itu untuk exposure guys. Yang gue gunain sekarang, yang kita gunain di GTID sekarang untuk mengexposure lebih banyak orang gitu. Gue gak bilang giveaway itu sebagai sebuah gimmick, enggak. Tapi maksud gue giveaway itu sebagai sebuah cara supaya filosofi apa yang GTID mau capai itu lebih cepat terlaksana dan lebih cepat menyebar. Itu maksud gue. Nah, pada saat gue lihat YouTuber itu ya, YouTuber yang itu yang menyalahkan sistem, terus ada di sono ada Kevin Hendrawan juga yang komentar tentang ini, dan dia ngomong dia sebenarnya pengen berhenti juga kalau nggak salah gue lihat. Dan gue juga ada lihat dari sisi Panji itu, dia ngomong tentang setiap produk itu punya market beda-beda. Ya gue bilang mereka punya fair point, cuma dalam ini gue punya analogi sendiri. Kalau misalkan kita di Indonesia, contoh lah, misalkan kita lagi hidup, kita semua yang nonton ini juga bayangin kita semua lagi hidup di kutub utara, dan itu semua salju, itu semua dingin, dan itu kita nggak bisa rubah. Yang bisa kita lakukan apa? Ya udah kita pakai baju tebel, kita pakai di rumah kita ada perapian, misalkan ada pemanas yang membuat tubuh kita jauh lebih nyaman untuk surviving. Dan gue rasa ini juga berlaku pada YouTube menurut gue, maupun mau gimana pun algoritma YouTube, ya gue juga pelajarin algoritma YouTube seperti apa. Tapi maksud gue, mau bagaimanapun algoritma YouTube, gue sebagai kreator ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita numpang boy, bahasanya kita numpang ke satu rumah, ke satu mall yang menyajikan begitu banyak video, dan kita harus ngikutin aturan di situ. Dan kita numpang itu ya kita mesti surviving, karena kita tahu bahwa YouTube itu sebagai bisnis ya, dia pasti mikirin untung lah. Lu jangan bullshit lah. Dia namanya bisnis ya, pasti dia mikirin untung. Bagaimana caranya dia mau sikat siapapun, dia mau buang kreator yang pertama kali dia yang membangun YouTube di Indonesia, atau apapun yang dia lakukan, toh nggak salah sebenarnya, nggak salah. Dan mereka punya hak untuk ngelakuin itu karena pada dasarnya
platform ini adalah mereka punya ya. Bebas aja mereka mau ngapain, mereka mau rubah algoritma lebih ke arah artis-artis itu. By the way, dalam segi ini ya gue nggak mau komentar tentang itu, tapi maksud gue kalau memang YouTube memang lebih prefer ke artis-artis itu ya emang kenapa? Cara lu untuk survive ada lu dengan pakai baju tebal, membuat diri lu lebih hangat ketika cuaca itu lu nggak bisa kontrol, karena cuaca nggak bisa dikontrol, YouTube pun nggak bisa dikontrol oleh satu kreator apapun. Nggak mungkin kan YouTube prefer lu dengan kreator. Gue nggak bilang kreasi mereka jelek ya, gue jujur gue suka kreasi mereka lebih daripada yang disebutin sama mereka yang lagi disupport sama YouTube sendiri. Tapi mau gimana? Kita semua berjalan dengan duit, kita semua berjalan dengan bisnis, dan nature-nya YouTube adalah bisnis dan kita harus ngikutin ke arah situ. Dan ya gue sebagai YouTuber yang menggunakan giveaway untuk hal tersebut, gue ngerasa gue perlu ngomong aja. Ya gue nggak tahu sih menurut kalian kayak gimana, cuma menurut gue kita harus lebih clever aja, harus lebih pinter. Gue nggak berusaha untuk merubah sistem. Ya memang dari dulu ya selera orang Indonesia memang begitu kan, kalau kita ngomongin TV yang kita selama ini kita nonton. Ya mungkin dalam sebulan 30 hari gue cuma pakai 1 jam kali nonton Raffi Ahmad, sisanya gue liatin kayak Linus Tech Tips, apa yang bisa gue lihat dalam dunia teknologi dan yang apa yang gue bahas gitu ya. Dalam arti di sini ya GTD berusaha clever aja dalam menuangkan filosofinya gitu ya. Dengan adanya giveaway gue yakin lebih cepat spreading, dan gue juga anggapannya orang yang ngikut giveaway gue rasa nggak semuanya awalnya subscribe kita, tapi karena dia mau ikutan giveaway harus subscribe kita. Dan gue rasa kalau dia suka konten-konten yang kita bagikan ya mereka akan tetap subscribe kan, atau suka dengan giveaway yang kita bagikan. Dan itu juga dalam sisi yang lain memberikan kalian chance untuk dapetin monitor gratis atau misalkan ya barang-barang yang kita udah giveaway selama ini. Gue harap sistem ini bisa berjalan sampai seterusnya. Gue nggak tahu, karena kembali lagi guys, dengan adanya giveaway kayak gini, jujur gue menyenangkan banyak pihak, tapi revenue gue jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena gue nggak jual barang ya, gue nggak dapetin uang. Sementara ini gue nggak dapetin duit dari review yang gue lakukan. Tapi gue sangat senang untuk ngelakuin buat kalian semua, karena gue lihat respon kalian bagus, mendukung, dan komunitinya keren sih menurut gue ya. Menurut gue komunitinya keren, dan gue rasa kita sepemikiran, membuat gue tambah semangat. Dan lebih semangat lagi sebenarnya gara-gara ada mic baru juga. Gue nggak usah mempersiapkan terlalu banyak, gue langsung duduk ngomong, dan GTD thank you banget buat kalian semua, karena tanpa kalian kita nggak ada di posisi ini ya. Kita udah sampai mana ya, 14.000 ya, mungkin angka yang nggak banyak kalau dibandingin yang gede-gede itu, karena yang gede-gede gue lihat angkanya buset dah, angkanya nggak masuk akal ya gue lihat ya. Gila, itu kayak view dia dalam berapa jam, GTD itu kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya gue lihat kalau yang gede gue akan selalu minder, tapi gue ngeliat juga banyak yang masih berusaha, dan gue tetap bersyukur apapun yang terjadi, dan gue tetap melakukan yang terbaik dari segi reviewer, dari segi syuting. Kalian bisa lihat B-roll kita cukup keren, dan kita juga udah nambah tim. Itu salah satu yang menurut gue appreciate banget apa yang bisa gue capai, dan gue pengen capai lebih tinggi lagi supaya bisa menghadirkan ke kalian video-video yang semakin berkualitas. Dan gue gak akan nyerah ya, gue gak akan nyerah seperti yang mau quit itu. Gue gak tahu dia mau nyerah atau apa, dia mau stop atau apa, tapi kelihatannya kalau gue melihat dari kacamata orang awam yang gak tahu apa-apa tentang masalah itu, ya gue kelihatannya dia mau nyerah aja. Tapi cukup fair kalau menggunakan revenue sebagai tolak ukur apa yang mereka bicarakan ya. Misalkan kalau masih dia bisa ngasilin 1 juta deh misalkan, tiba-tiba sekarang jadi 200.000 ya, terus dia quit. Berarti kita bisa berasumsi bahwa lu quit karena nggak ada duitnya lagi, bisa aja kan. Tapi kalau misalkan lu ngomong tentang idealisme lu, tapi dulu lu ngasih 1 juta, sekarang lu ngasih lagi 50 juta misalkan, terus lu quit tiba-tiba, bener-bener lu kayak idealisme lu cukup tinggi gitu ya. Bukan gue menakar semuanya tentang duit, daripada kayak bingung sebenarnya lu quit gara-gara apa gitu ya. Karena satu bilang sistemnya jelek, bukan sistemnya jelek, sistemnya nggak mendukung mereka, tapi satu ngomongnya personal opinion.
Ya mungkin gue udah ngomong terlalu banyak guys, cuma ya itu pendapat gue tentang giveaway, terutama ya karena dia mention tentang giveaway dan gue rasa gue perlu ngomong sedikit lah tentang hal itu. Sedikit, gue berapa menit tuh? Banyak banget menit ya. Tapi jujur guys, enak banget ngomong pakai mic kayak gini. Sound gue jujur pas gue denger kemarin pas di video Dell, gila, gue ngerasa kayak mic gue selama ini 180.000 itu kayak apaan sih lu? Ngapain sih lu kerjanya selama ini? Seakan-akan ngomong kayak gitu. Ya cuma ya itulah. Thank you banget guys yang udah menonton. Jangan lupa ikutan giveaway. Jangan lupa nanti juga ada live-nya pas giveaway diundi. Kalian bisa nanya apapun. Dan kalau kalian mau sharing apapun di kolom komentar di bawah silakan aja. Gue baca satu persatu dan gue berusaha balas yang terbaik yang gue bisa. Thank you banget yang udah support kita selama ini. Bahkan pendatang baru mungkin yang baru nontonin video-video kita karena nyari monitor. Ya, monitor terutama ya karena kita review banyak monitor. Ya, selamat datang di channel paling canggih di 2020 dan seterusnya.